Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Dewi Tami. Izin mempresentasikan hasil penelitian dengan judul uji toksisitas akut ekstrak etanol buah cabai keriting merah terhadap mencit musim di luar. Pendahuluannya adalah peningkatan dari jumlah penggunaan obat tradisional semakin meningkat. Bahan obat tradisional itu banyak menggunakan dari alam, salah satunya adalah tumbuhan. Lalu berdasarkan risk case tahun 2010 bahwa konsumsi dari obat tradisional ini sebanyak 59,12% yang ditemukan pada kelompok 15 tahun ke atas pada wanita dan juga laki-laki. Cabai keriting merah sendiri sering digunakan sebagai salah satu tumbuhan yang sering digunakan sebagai obat tradisional adalah cabai keriting merah. Cabai keriting merah sendiri sering digunakan sebagai pereda sakit gigi yang pada dosis tertentu dapat menyebabkan toksik. Cabai keriting merah sendiri telah dilakukan penelitiannya bagi kesehatan adalah sebagai antiinflamasi, anti kanker, anti koagulan, juga antibakteri. Lalu penggunaan obat tradisional itu perlu dilakukan secara bijak karena pandangan dari masyarakat bahwa masih mengatakan bahwa obat tradisional itu selalu aman dan tidak ada resiko bahaya bagi kesehatan juga keselamatan konsumen. Maka dari itu penting dilakukan uji keamanan berupa uji toksisitas. Pada cabai keriting merah belum pernah dilakukan uji toksisitas sebelumnya, maka dilakukan uji toksisitas akut untuk mengetahui batas keamanan juga keefektivitas penggunaannya. Untuk materi dan metodenya di sini penelitian adalah penelitian eksperimental laboratorium dengan menggunakan post-test only control group design dan sampel dipilih secara raw. Dan sejumlah penelitian di sini ada ekstrak etanol buah cabai keriting merah yang didapatkan dari Bandung, Lembang Barat, dan cabai keriting merah yang matang dan juga utuh. Dan kriteria inklusinya adalah cabai keriting merah yang busuk. Objek penelitiannya di sini adalah mencit mus-mus kulit putih di DIY, dan kriteria inklusinya adalah sehat, aktif bergerak, usia 2 sampai 3 bulan dan berat 20 sampai 30 dan digunakan mencit betina jantan dan juga jantan. Kriteria eksklusinya adalah mencit yang mati pada saat aklimatisasi. Jumlah yang digunakan sebanyak 24 mencit yang terdiri dari 6 mencit setiap kandangnya yang didapatkan dari rumus federer. Lalu untuk kelompoknya terdiri dari satu kelompok kontrol dan juga kelompok uji. Dan dosis yang digunakan adalah berdasarkan dari BPOM 2014 di mana dosis tertingginya adalah 2000 dan didapatkan kelipatan setengah dari dosis 2000 adalah 500 dan juga 1000. Dan ekstrak yang digunakan adalah dengan metode maserasi yaitu perendaman selama 24 jam. Lalu di sini untuk aturannya di mana dilakukan pembagian kelompok terlebih dahulu dan juga diadaptasi, lalu ditimbang dan diberikan sediaan uji selama 14 hari. Lalu dilakukan observasi, perhitungan, dan juga penilaian terhadap kematian, makroskopik organ, berat organ, indeks organ, dan juga penilaian berat badan. Data yang digunakan dengan dianalisis menggunakan data SPSS dan data untuk berat badan, berat organ, indeks organ akan dilakukan telah dilakukan uji normalitas dan sebagian data mengalami distribusi normal sehingga dilakukan uji parametrik dan sebagian data berdistribusi tidak normal sehingga dilakukan uji non parametrik. Ini untuk tempatnya dilakukan di lab farmakologi Fakultas Kedokteran Pajajaran dan juga etiknya didapatkan dari etik Unpad. Untuk hasilnya di sini pengaruh ekstrak etanol buah cabai keriting merah terhadap kematian setelah dilakukan pemberian adalah tidak terjadi kematian pada 24 jam pertama sehingga dikategorikan sebagai relatif tidak toksik karena tidak terjadi kematian ini karena adanya sediaan yang bukan berasal dari kapsaisin yang murni sehingga kapsaisin murni dapat menyebabkan kematian. Hal ini sesuai dengan teori oleh Saito et al. Tahun 96 bahwa pemberian ekstrak etanol cabai keriting merah pada kapsaisin yang murni yang didapatkan dari cabai keriting merah itu pada dosis rendah akan menyebabkan kematian karena terjadi hipotensi dan juga paralisis respiratori. Lalu dilakukan pengaruh ekstrak etanol buah cabai keriting merah terhadap berat badan, dilakukan uji normalitas, didapatkan normalisasi tidak normal, dilakukan uji Kruskal-Wallis, didapatkan dengan kesimpulan bahwa terjadi penurunan berat badan pada kelompok betina juga jantan dan didapatkan adanya perubahan yang signifikan. Nah, hal ini dan dilakukan uji Mann-Whitney didapatkan perbedaan yang bermakna pula pada kelompok uji 1, 2, 3 dan terhadap kontrol. Perubahan berat badan ini dikarenakan ada kapsaisin yang bersifat iritatif, terutama pada mukosa lambung, yang menyebabkan erosi atau ulcerasi pada jaringan, sehingga menyebabkan penurunan dari absorpsi nutrisi dan juga menyebabkan penurunan berat badan. Nah, teori ini didasarkan atas teori Asel Joseph yang mengatakan bahwa pemberian makanan yang berbasis pedas ini juga dapat menyebabkan penurunan pada berat badan tikus Wistar
pada dosis 2.000 dan 5.000 tanpa perubahan makanan atau minuman. Lalu efek ekstrak etanol terhadap makroskopik organ ini ternyata pada dosis 2.000 memberikan perubahan warna organ terhadap ginjal dan juga hati. Dan hati terlihat lebih membesar karena ada proses inflamasi. Nah, perubahan warna ini karena adanya flavonoid yang didapatkan dari ekstrak etanol buah cabai kete merah. Flavonoid ini secara fisiologis dia akan membentuk suatu agregasi platelet dan juga vasokonstriksi pada saat jadi perlukaan. Nah, pada saat pemberian ekstrak etanol buah cabai kete merah, maka mencit akan mengalami iritasi atau ulcerasi pada mukosa lambungnya sehingga akan terjadi pendarahan. Dan seharusnya pada saat proses fisiologis akan terbentuk vasokonstriksi dan juga agregasi platelet untuk menghindari pendarahan. Namun karena adanya flavonoid dalam ekstrak etanol buah cabai kete merah ini, maka dia menghambat siklooksigenase yang akan membentuk prostaglandin dan tromboksan A2 untuk membentuk agregasi platelet juga vasokonstriksi sehingga pembuluh darah akan mengalami kebocoran dan juga kerusakan terus-menerus yang menyebabkan perubahan berat warna. Hal ini sesuai dengan teori Prasetyo Irwan di mana pemberian ekstrak etanol buah cabai rawit juga menunjukkan perubahan warna yang bermakna pada organ ginjal, hati, lambung dan juga usus. Sehingga kesimpulannya bahwa pemberian kapsaisin pada buah cabai ini akan menyebabkan perubahan warna organ. Lalu perubahan ekstrak etanol buah cabai kete merah terhadap berat organ ternyata juga menyebabkan perubahan yang signifikan, sehingga artinya ada pengaruh perubahan berat organ terhadap ekstrak etanol buah cabai kete merah. Hal ini terjadi peningkatan berat organ pada mencit disebabkan karena kemungkinan adanya proses inflamasi karena distribusi dari kapsaisin itu sendiri yang menyatakan bahwa hampir 94% kapsaisin itu masuk ke dalam darah dan terdistribusi maksimal terhadap darah, hati, ginjal dan juga usus sehingga berpengaruh terhadap berat organ. Lalu terhadap ekstrak etanol buah cabai kete merah terhadap organ indeks juga ternyata memiliki pengaruh yang bermakna karena bermakna yaitu sehingga perlu dilakukan pengawasan karena potensialnya menunjukkan toksik terhadap organ hati dan juga ginjal. Jadi untuk kesimpulan dan sarannya, di mana kesimpulannya adalah pemberian ekstrak etanol buah cabai kete merah pada dosis 500.000 dan 2.000 itu tidak terjadi kematian dan termasuk dalam kategori relatif non-toksik karena berpengaruh terhadap perubahan berat organ dan juga berat badan dan juga indeks organ. Perubahan berat badan dan indeks organ ini termasuk ke dalam delay toxic effect yang suatu saat akan menyebabkan toksik. Lalu untuk sarannya di mana dilakukan uji lanjutan dengan dosis teratas yaitu 500 dan juga histopatologi dan juga dilakukan subchronicity test. Terima kasih.